Hai semua, kembali lagi bersama saya Bu Amel dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Video ini adalah video ketiga dalam pembelajaran teks berita. Buat kamu yang belum melihat atau menonton video ke-1 dan keduanya, silahkan kamu tonton dulu videonya supaya untuk mempermudah kamu dalam memahami materi pada video kali ini. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai saja pembelajaran. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai meringkas dan menyimpulkan berita. Kita mulai dengan meringkas berita. Kalian masih ingat dengan teks kondisi pelabuhan Merak menjelang Lebaran? Sekarang, coba kalian perhatikan cuplikan teks berita berikut ini. Teks tersebut merupakan ringkasan berita dari teks kondisi pelabuhan Merak menjelang Lebaran. Coba kalian perhatikan baik-baik. Teks tersebut disusun berdasarkan unsur-unsur pokoknya. Apa di antara kalian masih ada yang ingat apa itu pokok-pokok berita? Ya, betul sekali. Adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Keenam kata tanya inilah yang dapat membantu kita dalam menemukan unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita ini akan memudahkan kita saat meringkas berita. Nah, sekarang bagaimana cara untuk meringkas berita? Apa kalian sudah tahu? Oke, mari kita belajar bersama ya. Ini dia langkah-langkahnya. Yang pertama adalah langkah yang harus kalian jalankan ya, kalian lakukan adalah kalian harus membaca apabila berita itu berbentuk teks atau mendengarkan apabila berita itu disampaikannya melalui audio atau audiovisual. Yang kedua adalah mencatat pokok-pokok berita. Pokok-pokok berita yang mana? Jelas, adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, kalian catat pokok-pokok dari berita tersebut. Peristiwa apa yang terjadi? Kapan peristiwa itu terjadi? Siapa pelakunya? Siapa yang dikenai peristiwa itu? Kemudian mengapa peristiwa itu terjadi, bagaimana proses peristiwa itu kemudian. Nah, silahkan kalian catat supaya mempermudah untuk membuat ringkasannya. Nah, setelah itu sudah kalian catat, kemudian langkah yang ketiga adalah menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas. Menyampaikan kembali di sini adalah menyampaikan kembali berita yang didengar atau yang dibaca, ya. Kemudian di sini ada secara lengkap. Apa yang dimaksud dengan secara lengkap di sini? Artinya adalah terdapat unsur-unsur beritanya atau pokok-pokok berita. Ada adik Simba. Seperti itu. Kita beralih ke materi yang kedua untuk pelajaran ini, yaitu menyimpulkan isi berita. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Ibu sudah sajikan di sini 2 pernyataan. Pernyataan tersebut merupakan contoh kesimpulan atas suatu informasi. Sekarang, apa yang dimaksud dengan kesimpulan? Kesimpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Di dalam kesimpulan harus memuat
unsur-unsur berita dengan rumusan lebih ringkas. Dengan demikian, kesimpulan isi berita harus memanfaatkan ringkasan kita sebelumnya terhadap pokok-pokok informasi. Pokok-pokok informasi tersebut berpatokan kepada adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sekarang, coba kita perhatikan perbedaan antara kedua teks ini. Yang di atas masih dalam bentuk teks utuh. Kita harus mencari unsur-unsur beritanya atau adik Simbanya. Di dalam satu teks ini terdapat unsur-unsur beritanya. Teks yang di atas masih belum ringkas. Tapi kita coba lihat yang bagian bawah. Yang di bagian bawah ini sudah diringkas. Ringkas dari teks yang mana? Teks yang bagian atas. Yang di bawah hanya terdapat unsur-unsur beritanya saja atau pokok-pokok beritanya, adik Simbanya saja, sehingga di sini jelas perbedaannya. Yang di atas masih belum diringkas, sedangkan yang bagian bawah sudah diringkas. Bagaimana? Apa kalian paham dengan materi kita kali ini? Seandainya kalian belum paham, silahkan kalian putar ulang videonya sampai kira-kira kalian lumayan memahami. Kemudian, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian ketik di kolom komentar. Dan khusus untuk siswa ibu tercinta, boleh ajukan pertanyaan lewat WhatsApp pribadi, WhatsApp grup kelas kita. Ya, terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa di